Pak? Naam. Ibda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir ya. Baik, untuk hari ini adakah yang tidak hadir? Semua. Baiklah, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang apa? Nutrisi. Adakah yang masih ingat apa itu nutrisi? Saya Bu. Ya, silakan ada. Nutrisi adalah elemen yang dibutuhkan untuk proses dan fungsi tubuh. Ada yang lain? Saya Bu. Silakan Karisa. Makanan. Berkaitan dengan makanan, ada yang bisa menambahkan lagi? Silakan. Pak. Berkaitan dengan gizi. Jadi apa itu nutrisi? Nutrisi adalah apa? Zat makanan yang kita butuhkan untuk tubuh dalam proses apa? Pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh kita secara optimal. Nah, kalau di dalam keseharian kita sering kenal istilahnya dengan apa tadi yang disebutkan oleh kita? Gizi. Betul sekali. Nah, coba perhatikan, ini ada gambar apa? Orang sedang makan di kantin. Mengapa sih kita itu butuh makan? Lalu apa kegunaannya makan bagi tubuh kita? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan ada. Makanan sangat penting bagi kehidupan manusia karena dari makanan kita mendapatkan energi untuk menjalankan fungsi tubuh dan bahan penyusun tubuh. Iya, betul sekali. Halnya ketika kalian berangkat dari rumah ke sekolah naik apa? Kendaraan. Nah, kalau kendaraannya tidak diisi bensin, kira-kira apa yang terjadi? Bisa jalan. Bisa jalan sampai tidak ke sekolah. Tidak. Berarti sama seperti kita nih, kita seorang manusia. Kalau kita tidak makan, apakah kita memiliki energi yang cukup? Makanya, jadi kita itu membutuhkan makanan agar kita memiliki energi yang cukup untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Coba perhatikan. Nah, beneran kan ini sudah jam mau makan siang. Kalau ada makanan dua seperti ini, ada mie, ada nasi beserta lauk, kalian lebih pilih yang mana untuk makan siang? Pilih yang mie. Kenapa Wahyu? Praktis. Lebih praktis ya. Nah, coba kalian pikirkan kira-kira mie itu apakah cukup nutrisinya untuk kebutuhan energi kita? Cukup. Yang bilang cukup, coba alasannya kenapa? Cukup kayak Ibu karena kalau makan mie apalagi pakai telur bisa kenyang. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui literasi dan pengamatan kandungan nutrisi, nanti peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis zat bagi tubuh manusia dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui literasi dan pengamatan kandungan nutrisi, peserta didik mampu membandingkan asupan nutrisi keseharian dengan nutrisi yang cukup berdasarkan usia dan gender dengan tepat. Lalu nanti tujuan yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan kandungan nutrisi dan diskusi, nantinya peserta didik mampu merencanakan solusi masalah gizi yang tidak seimbang. Apa sih manfaat kita mempelajari materi nutrisi? Supaya kita tahu kandungan kalori pada makanan, sehingga nantinya kita lebih apa? Selektif dalam memilih makanan yang akan kita konsumsi. Baik, untuk kegiatan pembelajaran hari ini apa saja sih yang akan kita lakukan? Nah, tahapan yang pertama nanti kita akan melakukan namanya pengamatan kandungan nutrisi. Kemudian yang kedua nanti kita akan mengerjakan LKPD. Lalu nanti kalian melakukan diskusi, melakukan presentasi, nanti menentukan solusi permasalahan, lalu nanti menarik suatu kesimpulan. Nah, anak-anakku yang solid dan solihah, selama pembelajaran dari awal sampai akhir nanti, Ibu akan melakukan penilaian. Penilaiannya apa saja? Ada penilaian spiritual, itu nanti kalian silakan mengisi lembar observasi yang akan Ibu beri.
Lalu nanti ada yang namanya penilaian sikap. Dari sikap kalian disiplin, tanggung jawab, kerjasama, nanti itu akan dibuat. Pemirsa, Indonesia sedang menghadapi masalah gizi yang cukup serius. Dari kekurangan gizi yang menimpa daerah terpencil, masalah kelebihan gizi pun sudah mendera Indonesia. Gizi buruk seringkali dikaitkan dengan Oke, sudah disimak baik-baik videonya? Sudah. Nah, sekarang silakan kalian pikirkan apa rumusan masalahnya. Ada yang sudah menemukan rumusan masalahnya? Silakan kalian bisa apa? bagaimana cara menentukan kebutuhan kalori nutrisi dalam sehari yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita agar terhindar dari malnutrisi. Minta sekarang kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompoknya Kalisa. Kemudian di situ ada artikel tentang beban ganda malnutrisi di Indonesia dan itu juga ada videonya. Jadi pada bawa handphone tidak? Bawa. Nah itu nanti silakan digunakan handphonenya dengan bijak, di-scan barcode-nya ya untuk menonton video. Paham sampai sini? Baik, kalau sudah nanti kalian diskusikan dan tuliskan apa yang kalian ketahui tentang malnutrisi itu. Lalu nanti kalian tuliskan rumusan masalah yang kalian tadi buat. Nanti kalian menentukan hipotesis atau jawaban sementara dari kelompok masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Belum mengandung gizi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi. Nomor 2, jika makanan ringan tersebut sudah mengandung nutrisi yang termasuk komponen gizi seimbang, apakah jumlahnya sudah sesuai dengan kebutuhan energi tubuh kalian? Bandingkan dengan tabel angka kecukupan energi. Jawabannya, makanan ringan belum mengandung nutrisi bernilai gizi seimbang karena jumlah energinya tidak sesuai dengan angka kecukupan gizi. Nomor 3, menurut pendapat kelompokmu, apakah makanan ringan favoritmu? Nutrisinya sudah mencukupi energi untuk menunjang aktivitas harianmu? Jawabannya, nutrisi pada makanan ringan belum mampu memenuhi. Silakan Mbak Ibu bisa bertanya pada kelompok 1. Kenapa kebutuhan energi pria lebih besar dari wanita? Karena aktivitas laki-laki lebih berat, lebih besar daripada aktivitas perempuan. Iya. Udah hapus untuk kelompok 1. Nah, cukup. Jadi benar ya jawaban dari kelompok 1. Kalau energi kebutuhan yang laki-laki lebih besar daripada yang perempuan dikarenakan aktivitas yang laki-laki juga lebih besar. Silakan boleh kembali ke tempat. Oke, ada yang bisa mengulangi tadi?
energi kita sesuai dengan usia dan gender. Dan Solihah, sekarang perhatikan ke depan. Ya. Nah, itu ada gambar apa? Makan. Ini makan apa ini? Pizza. Donat. Kemudian yang di bawah itu ada Cemilan. Snack. atau snack. Nah, makanan seperti ini apakah termasuk makanan yang sehat? Tidak. Kenapa kok bukan makanan yang sehat? Karena makanan yang cepat saji itu memang memiliki rasa yang lezat, tapi ada tapinya nih apa? Nilai kalorinya tinggi dan rendah nutrisi. Kalau kita mengkonsumsinya secara berlebih, maka akan memicu yang namanya penyakit diabetes, obesitas, kanker, ataupun penyakit jantung. Lalu, bagaimana sih makanan yang sehat itu? Makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung mineral, protein, karbohidrat. Nah, ini makanan yang sehat. Ada apa aja itu? Ada nasi, kemudian ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, ada lauk pauk, susu. Biasanya makanan ini disebut makanan apa? Satu saat 5. Makanan 4 sehat 5 sempurna. Tapi kalau sekarang bukan itu lagi. Namanya apa? Makanan dengan gizi seimbang. Ada yang namanya karbohidrat. Kalau di dalam makanan itu apa saja karbohidrat contohnya? Nasi. Rotinya yang terbuat dari gandum. Lalu ada proteinnya juga. Nah, ternyata protein itu ada 2. Ada protein hewani berasal dari hewan. Ada ikan, ada telur, ya kan? Ada daging, ada susu. Lanjut protein yang dari tumbuhan. Ada kedelai, ada kacang-kacangan. Kalau kedelai biasanya bisa dibuat apa? Dibuat tempe. Selain itu Tahu. dibuat susu kedelai. Lalu ada lemaknya. Nah, lemaknya ini ada 2 juga. Ada lemak hewani, contohnya ada daging, ada susu. Kemudian lemak nabati, contohnya apa? Ada buah, avokado.